Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil ghaffar ar-ra'ufus sattar alladhi wafaqa ibadahu salihina ila dhikrihi wa ibadatihi ana al-layli wa atrafan nahar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin salatan tamla'u biha qulubana yaqina wa biha Allah fid darain min kulli su'in wa makruhin yaqina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramun wal muhtaramun, para habaib yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, yang tadi yang telah memberikan tausiahnya di hadapan kita Al-Habib Alwi bin Ahmad As-Segaf, dan juga para habaib yang lain, baik yang sudah datang ataupun yang dalam sedang perjalanan, yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya kepada mereka semua. Moga-moga kehadiran para habaib menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah. Salam penghormatan selanjutnya kita sampaikan kepada guru-guru mulia kita. Yang kita lihat banyak sekali guru-guru kita yang nampak hadir, orang tua kita, guru kita bersama Ki Haji Tubagus Ja'far Shadiq dan juga Ki Haji Muttalib, dan masih banyak lagi para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya kepada mereka semua. Mari kita doakan para alim ulama, para kiai, para guru agar dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan ilmunya, dijaga oleh Allah zahir dan batinnya, dan dimenangkan perjuangan dakwanya, serta diberikan kesenangan oleh Allah dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal. Dan tak lupa pula salam penghormatan kepada segenap panitia perayaan Maulid, tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam hari yang mulia ini kita berkumpul bersama di dalam rangka memperingati serta merayakan hari lahirnya Nabi kita Muhammad. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan untuk beliau, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut setia beliau sampai datangnya hari kiamat. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama kita ketahui dan kita maklumi
bahwasanya setiap tahun apabila datang bulan Rabiul Awal, umat Islam yang berakidah ahli sunnah wal jamaah bersama-sama memperingati dan merayakan hari lahirnya Nabi kita Muhammad. Di Indonesia ini mayoritas umat Islamnya berakidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga bisa kita lihat dan bisa kita saksikan bagaimana meriahnya perayaan Maulid di Indonesia. Bahkan perayaan Maulid di Indonesia diakui oleh negara-negara lain yang mereka katakan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semeriah warga dan masyarakat Nusantara yang merayakan Maulid. Apa bedanya perayaan Maulid di Indonesia dengan perayaan Maulid di luar sana para hadirin? Walaupun banyak negara di luar sana yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, mereka betul merayakan Maulid Nabi, tapi perayaan Maulid Nabi hanya dirayakan di bulan Rabiul Awal. Di negara-negara luar sana mereka merayakan Maulid dari mulai tanggal 1 Rabiul Awal. Tapi begitu selesai daripada bulan Rabiul Awal, tidak ada lagi masyarakat yang merayakan Maulid Nabi Muhammad. Tapi di Indonesia betul mulainya perayaan Maulid di bulan Rabiul Awal, tapi nanti terus walaupun keluar dari bulan Rabiul Awal, sekarang kita sudah berada di ujung Rabiul Tsani, masih banyak umat Islam yang merayakan Maulid. Akan berlanjut ke Jumadil Ula, ke Jumadil Akhir, bahkan nanti sebentar akan menyambut datangnya bulan Rajab. Masih banyak umat Islam di sana sini yang merayakan Maulid baginda Rasulullah. Karena kita ulama-ulama Indonesia mengerti betul bagaimana manfaat dan fadilah orang yang merayakan Maulid. Karena kita tahu betul dampak positifnya apabila kita berkumpul bersama membacakan sejarah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengerti bahwasanya di alam dunia ini tidak ada manusia yang paling mulia kecuali baginda Rasulullah. Kalau kita sudah mendengar sejarah Nabi, maka kita akan tahu bahwasanya tidak ada kebagusan yang ada di alam dunia ini kecuali kebagusan itu bersumber daripada Nabi Muhammad. Kalau kita merayakan Maulid dan mendengarkan cerita riwayat tentang hidupnya baginda Rasulullah, kita akan mengetahui bahwasanya tidak ada sesuatu yang mulia yang ada di alam dunia kecuali kemuliaan tersebut bersumber daripada Nabi kita Muhammad. Dan tidak ada akhlak yang terpuji yang ada di alam dunia kecuali akhlak terpuji tersebut adalah tetesan daripada akhlak Nabi kita Muhammad. Maka istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah ditanya oleh para sahabat, oleh para tabi'in tentang bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad. Ditanya kaifa akhlakun Nabi, bagaimana budi pekertinya baginda Rasulullah. Siti Aisyah menjawab dengan jawaban yang sangat singkat tapi maknanya luar biasa. Beliau katakan kana khuluqul Quran, akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quranul Karim. Wa idza masya fa ka'anna al-Qur'anu yamshi bainan nas. Kalau Nabi Muhammad berjalan, seakan-akan Al-Quran yang berjalan di tengah-tengah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad berjalan, seakan-akan Al-Quran yang berjalan di tengah-tengah manusia. Nabi tidak pernah mengharamkan sesuatu kecuali yang haram diharamkan oleh Al-Quran. Nabi tidak pernah membenci sesuatu kecuali yang dibenci oleh Nabi pasti dibenci oleh Al-Quran. Dan Nabi tidak pernah mengerjakan sesuatu kecuali sesuatu tersebut dipintakan oleh Al-Quran. Dan Nabi tidak pernah menyenangi sesuatu kecuali sesuatu tersebut disenangi oleh Al-Quranul Karim.
Banyak sekali di dalam Al-Quran itu yang Nabi tidak suka para hadirin. Di hadis-hadis Nabi Muhammad banyak hal-hal yang dibenci oleh baginda Rasulullah. Maka kalau kita cinta sama Nabi, kita harus mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh Nabi, dan kita harus membenci semua yang dibenci oleh baginda Rasulullah. Yang paling dibenci Nabi Muhammad itu orang Yahudi. Di Quran itu bagaimana Allah menceritakan kejahatannya orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik itu dinyatakan dalam Al-Quran adalah orang yang sangat benci terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang Yahudi itu adalah bangsa yang sangat benci dengan orang-orang yang beriman. Maka tidak ada kebaikan bagi siapapun yang menghubungkan dirinya dengan orang Yahudi. Tidak ada kebaikan apapun kalau ada satu negara yang masih berhubungan dengan negara Israel para hadirin. Kita contohkan para hadirin, bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang biasa membunuh para nabi. Jangankan orang biasa, nabi aja mereka bunuh. Kita lihat sejarah, Nabi Yahya dibunuh oleh orang Yahudi, Nabi Zakaria mereka bunuh. Kemudian ada Nabi Ilyas juga mereka bunuh para hadirin. Al-Quran menjelaskan bagaimana jahatnya bangsa ini, sehingga kalau kita sholat, kita baca Fatihah, kita sering mengatakan ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Yang kita minta itu adalah jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang dilaknat oleh Allah. Tafsiran ghairil maghdub, siapa bangsa yang dilaknat oleh Allah? Tidak lain adalah bangsa Yahudi para hadirin. Coba kita lihat bagaimana mereka orang-orang Yahudi itu, mereka saling membantu, saling menyokong buat ngepung umat Islam. Betul apa enggak? Mereka banyak yang bantuin. Tapi kalau yang bantuin mereka itu orang kafir, kita nggak ada masalah para hadirin. Tapi yang kita heran, ada orang yang ngaku muslim tapi membantu Yahudi. Kita lihat banyak sekarang oknum ustadz yang orang semua sedang melaknat bagaimana tingkahnya orang Yahudi terhadap rakyat Palestina. Tapi di Indonesia ini ada ustadz bela Israel. Ada apa enggak? Ustadz itu pinter apa bodoh? Kita lihat, kalau kita nggak ngerti, jangan suka ngomong sesuatu yang kita nggak paham. Dia ngomongin tentang Hamas, dia kenal tidak sama Hamas? Hamas itu adalah singkatan. Apa singkatannya? Harakatul Muakamah al-Islam, gerakan perlawanan Islam. Jadi kalau kita katakan Hamas itu salah, namanya kita bodoh. Oh, yang dibilang Hamas itu nyerang duluan. Kita harus tahu negara Palestina itu dijajah semenjak 70 tahun yang lalu para hadirin. Jadi sekarang kita bisa ngerti bahwa teroris itu bukan Islam, tapi yang teroris itu adalah Zionis Israel. Betul apa enggak? Yang teroris itu bukan Islam, tapi Amerika rajahnya teroris. Makanya kita jangan sekali membantu nyokong orang-orang teroris, jangan nyokong orang-orang Yahudi. Bagaimana orang Indonesia bisa nyokong Yahudi? Orang Indonesia yang tinggal di Indonesia yang sampai hari ini masih membeli produk-produk Yahudi adalah orang-orang yang menyokong perjuangan Yahudi. Betul apa enggak? Di tempat kita ini banyak orang bertanya, kok sampai segitunya Ustadz ngomong, kenapa mesti boikot? Itu kan makanan kesukaan saya. Kita kadang-kadang nggak ngerti. Kita kalau beli produk Yahudi, kita nggak sadar bahwa produk itu menguntungkan orang Yahudi. Di antara keuntungannya itu diberikan senjata para hadirin untuk nembakin saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi kalau Anda hari ini masih membeli produk-produk Yahudi,
berarti Anda ikut andil menumpahkan berdarah orang-orang Palestina. Jadi ini bukan hal yang remeh. Makanya kita kalau apa-apa ikut ulama yang benar. Kalau jadi bazar terserah, kalau bazar itu dapat duit. Tapi yang kita heran kalau ada ulama yang sampai hari ini membela Israel per hari. Jadi kita lihat, kalau kita sebagai umat Islam, Nabi berpesan kepada kita. Kata Nabi Muhammad, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Kita kalau tidak peduli dengan penderitaan orang muslim dimanapun berada, berarti kita bukan termasuk golongan muslim. Artinya kalau kita nggak peduli dengan penderitaan saudara kita, siap-siap Anda angkat kaki dari umatnya Nabi Muhammad. Anda dipecat, Anda dikeluarkan dari umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran mengajarkan kita, sunnah mengajarkan kita bagaimana seorang muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Bahkan Nabi mengatakan dalam sabdanya, al-mu'min dan mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang mukmin dengan mukmin yang lain itu, kata Nabi Muhammad, bagaikan satu bangunan yang kokoh yang diperkuat oleh bagian-bagian yang lain. Bahkan Nabi meriwayatkan lagi, mensabdakan dalam sabdanya, orang-orang muslimin, orang-orang mukmin di dalam kasih sayang mereka bagaikan satu tubuh yang apabila salah satu anggotanya sakit, maka semua tubuh itu akan merasakan sakit. Artinya kalau ada saudara kita dimanapun berada mereka menderita, berarti itu adalah penderitaan kita. Dimanapun saudara kita yang dibuat sedih oleh orang-orang kafir, itu berarti sedihnya kita. Musibah yang mereka alami adalah musibah kita. Maka kita wajib peduli dengan orang-orang yang sekarang sedang dijajah oleh Israel, yaitu bangsa Palestina. Jadi kalau kita lihat, Israel itu atau Yahudi itu adalah bangsa yang pengecut perhatian. Dulu di dalam Al-Quran, mereka itu pernah dijanjikan oleh Allah, ini orang-orang Yahudi di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, mereka itu dikenal dengan bangsa Israel atau Bani Israel. Dulu mereka dijanjikan oleh Allah tanah Palestina, asalkan mereka mau berperang dengan satu kaum namanya kaum Jabari. Kaum Jabbar ini terkenal adalah kaum yang kuat yang tinggal di kota Palestina di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Maka pada saat itu Nabi Allah Musa mendapatkan wahyu dari Allah bahwa mereka kalau perang dengan kaum Jabbarin ini, mereka akan memenangkan peperangan dan mereka bisa mengambil alih itu tanah Palestina. Tapi begitu Nabi Musa mengajak mereka perang, mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka wa nahnu hauna qaidin. Musa, dia bilang, engkau aja sama Tuhanmu yang berperang, kami nunggu di sini aja, kata orang Yahudi. Nanti kalau orang-orang Jabbarin itu udah keluar dari Palestina, baru kami masuk. Ini sifat orang Yahudi. Makanya kita boleh lihat bagaimana orang Yahudi dalam sekarang berperang melawan Hamas. Mereka nggak pernah bisa ngalahkan Hamas. Kalau perang satu lawan satu, orang Yahudi itu, tentara Israel pasti kalah dengan Hamas. Betul apa enggak? Makanya mereka sekarang membabi buta, karena mereka nggak bisa bunuh orang Hamas. Mereka tidak bisa menemukan di mana persembunyian markasnya Hamas. Sekarang yang mereka bunuh adalah anak-anak kecil, yang mereka bunuh para wanita, membunuh orang-orang sipil yang tidak bersenjata. Itu namanya pengecut, para hadirin. Orang Islam itu kalau perang di zaman Nabi, mereka diberikan wasiat oleh baginda Rasulullah. Makanya kalau perang itu ada tempatnya. Kita lihat ada perang namanya perang Badar. Nama-nama itu diambil dari tempat mereka berperang. Ada perang Uhud. Kenapa dibilang perang Uhud? Karena perang itu terjadinya di Gunung Uhud. Ada perang Tabuk, tempatnya di Tabuk.
ada perang Mu'tah, semua mengambil tempat. Mereka berduel. Karena apa? Karena yang namanya perang itu, pertama tidak boleh membunuh orang yang terlibat dalam perang. Jadi siapapun yang tidak terlibat dalam perang, mereka nggak boleh dibunuh. Nabi pesan kalau berperang, kata Nabi, tidak boleh bunuh wanita. Wanita nggak boleh dibunuh. Anak-anak kecil nggak boleh dibunuh. Tidak boleh merusak rumah-rumah, bangunan-bangunan. Tidak boleh merusak fasilitas umum. Tidak boleh merusak pepohonan. Inilah sifat perang yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Makanya orang-orang Hamas itu melaksanakan, nggak ada namanya orang Hamas bunuh bayi, itu nggak ada. Tapi kalau kita lihat tentara Yahudi, mereka membabi buta, jangankan rumah sakit aja mereka bom perang. Inilah kejahatan orang-orang Yahudi. Maka kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, kita harus setiap saat membantu orang-orang Palestina dengan apa yang kita mampu. Kalau kita punya rezeki sedikit, kita bantu mereka. Kalau kita nggak punya uang, kita bantu dengan doa. Ya, pesan daripada Imam Besar Habib Rizik berpesan bahwasanya setiap umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan qunut nazilah di dalam setiap sholat 5 waktu. Untuk apa? Untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, berkah kita maulid, harus ada himmah kita untuk membela agama Allah dengan membela orang-orang yang dizalimi. Apalagi yang dizalimi itu adalah saudara-saudara kita. Baik, kita siap bantu Palestina, siap bantu Palestina. Takbir. Nanti sebentar lagi di sini kita akan adakan donasi, ya, permintaan daripada panitia. Jadi kita kumpulkan semampunya kita. Nanti bisa kita salurkan kepada badan yang bisa menyalurkan kembali ke Palestina. Jadi jangan percaya kalau yang bilang orang kalau nyumbang Palestina itu nggak nyampe. Kita lihat di Palestina itu ada apa? Ada rumah sakit Indonesia. Itu dari mana duitnya? Itu bukan duit pemerintah. Itu duit menang recek di tempat-tempat maulid perahari. Seluruh uang orang Indonesia dikumpulkan, dibikinkan yang namanya rumah sakit Indonesia. Kita lihat itu di rumah sakit ada nama orang-orang yang nyumbang. Bahkan kamar-kamarnya itu nama-nama kota di Indonesia. Ada kamar Makassar, ada kamar Aceh, ada kamar Jawa Barat. Untuk menunjukkan kalau kamar Jawa Barat itu berarti yang nyumbangnya orang Jawa Barat. Kalau orang Jakarta juga ditulis kotanya kota Jakarta. Jadi siap kita memberikan donasi, siap. Kita sambari baca sholawat, diiringi hadroh, ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin zalimin. Allahumma Allahumma
Berkah kita maulid mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepedulian kita dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, dan tunjukkan kebencian kita dengan musuh-musuh Allah. Tunjukkan kebencian kita, perlawanan kita dengan Yahudi, Israel yang sekarang sedang membantai saudara-saudara kita, di antaranya dengan kita memboikot semua produk-produk yang berbau-bau Israel. Betul apa enggak? Dari mulai makanan, minuman, pakaian, obat-obatan. Kalau wanita, bahan-bahan kecantikan yang berbau-bau Israel jangan dibeli lagi. Ya, di antaranya mau contohnya. Nah, contohnya Aqua, ini produk Israel. Ini panitianya kecolongan ini beli. Orang di mana-mana tempat maulid udah nggak pakai Aqua. Ya, tapi nggak apa-apa, mungkin belum tahu ya. Kalau sudah tahu, sudah keluar fatwa MUI bahwa membeli produk-produk Israel itu hukumnya haram. Jadi berarti kalau ada ibu-ibu masih beli, masih makan, masih minum produk Israel, dia mendapatkan dosa para. Jadi hati-hati. Jadi mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, dan senantiasa kita membantu berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari perkumpulan kita, apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang sudah kita ikhtiarkan, mudah-mudahan jadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tutup, karena memang saya kurang sehat, saya tutup dengan lagu ini. دينا نوعدكم بالعيد نسألكم ليش ما في أدنى الأعياد وزينة يا عالم أرضي المحروقة أرضي حرية مسروقة زمان أما تحلم وركوب الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي حرية مسروقة أرضي حرية
Terakhir, mari kita doakan para alim ulama, khususnya yang ada di Indonesia yang sedang berjuang menegakkan kalimat lillahi kalimatillahi. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan istiqamah tetap di bawah komando imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Mudah-mudahan ulama-ulama kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan panjang umur, dijaga zahir dan batinnya, dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.